Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit diskusikan soal rumusan masalah. Jadi teman-teman sekalian, rumusan masalah ini di dalam sebuah rancangan penelitian ya, rumusan masalah ini penting teman-teman sekalian. Kenapa? Karena rumusan masalah ini ibaratnya dia pijakan awal dalam sebuah dalam sebuah penelitian gitu ya. Jadi ibaratnya orang akan berjalan, dia langkah pertama dan sekaligus arah kemana dia akan melaju gitu ya. Rumusan masalah ini berpengaruh pada bab-bab selanjutnya. Ya, misalnya penggunaan kerangka teori, dia berpengaruh pada penggunaan kerangka teori ya. Kalau rumusan masalahnya begini, nah maka kerangka teori apa yang akan digunakan gitu ya, itu sangat berpengaruh. Kemudian juga pada struktur bab 4, hasil dan pembahasan, dia juga berpengaruh teman-teman sekalian. Misalnya begini, kalau rumusan masalahnya 2, maka sistematika atau struktur ya, hasil dan pembahasannya juga dibagi menjadi dibagi menjadi 2 misalnya, atau rumusan masalah yang diajukan 3, maka struktur pembahasannya juga dibagi menjadi 3 gitu ya. Untuk memudahkan gitu ya. Untuk memudahkan dalam memahami dan membaca gitu ya. Kemudian berpengaruh juga pada bab kesimpulan gitu. Bab akhir bagian kesimpulan gitu ya. Kalau rumusan masalahnya 3, maka kesimpulannya juga 3 poin teman-teman sekalian. Dan 3 poin yang diajukan di dalam bab akhir itu, bab kesimpulan ya, dia harus menjawab rumusan masalah yang diajukan. Jadi itu teman-teman sekalian. Nah, poin penting selanjutnya bahwa rumusan masalah itu dia tidak ditulis begitu saja, tapi rumusan masalah itu dia diturunkan atau bentuk pertanyaan dari problem akademik yang dimunculkan di dalam latar belakang. Jadi latar belakang itu poin pentingnya adalah bagaimana memunculkan problem akademik atau gap ya, istilah yang gampang aja ya, itu gap penelitiannya gitu ya di dalam latar belakang. Nah, itulah yang diajukan sebagai rumusan masalah. Jadi nyambung teman-teman sekalian. Dan juga terkait dengan judul, rumusan masalah itu seakan-akan seperti turunan dari judul itu gitu ya. Misalnya implementasi kontra legem dalam putusan perdata agama, misalnya judulnya begitu, maka kan orang membaca, oh iya ada problem di dalam isu ini gitu ya, yaitu bagaimana gitu ya, bagaimana implementasinya. Maka rumusan masalahnya juga bagaimana implementasi kontra legem dalam putusan perdata agama. Jadi nyambung gitu ya. Karena itu saya sering katakan bahwa rumusan masalah itu tidak datang begitu saja, dia tidak muncul begitu saja, tidak ditulis begitu saja ya, tapi harus nyambung antara judul, latar belakang, dan rumusan masalah. Dan begitu rumusan masalah ini diajukan, maka dia berpengaruh pada kerangka teori gitu ya, kerangka teori. Bahkan literatur review juga berpengaruh gitu ya. Karena rumusan masalah itu kan kita akan meneliti tentang ini gitu ya, maka literatur review atau studi terdahulu yang dikumpulkan adalah ya seputar isu ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu juga berpengaruh pada studi terdahulu yang relevan gitu ya. Mana yang relevan dan mana yang tidak gitu ya. Kemudian kerangka teorinya juga berpengaruh ya, dia mempengaruhi kerangka teori apa yang akan digunakan gitu ya. Kemudian bagaimana tadi yang saya sampaikan, bab hasil dan pembahasannya ya, dan juga kesimpulan. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kita perlu perhatikan betul soal rumusan masalah ini gitu ya, bahwa rumusan masalah itu adalah hal ya yang akan dijawab di dalam penelitian itu. Jadi benar-benar isu yang akan dijawab di dalam rancangan penelitian itu gitu ya. Dan itu diturunkan dari problem akademik yang dimunculkan di dalam latar belakang
gitu ya. Dan itu juga tidak boleh terputus dari judulnya gitu ya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa rumusan masalah itu adalah ya breakdown dari judul yang diajukan. Kalau judulnya begini, maka rumusan masalahnya tidak jauh-jauh dari judul, dan memang tidak harus terkait gitu ya. Jadi kemudian yang penting juga bahwa rumusan masalah itu tadi sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa dia adalah benar-benar problem yang akan dikerjakan, akan diselesaikan, akan dipecahkan di dalam melalui penelitian itu gitu ya. Karena itu berpengaruh pada bab lainnya, bahkan juga metode juga berpengaruh ya. Kalau rumusan masalah begini, atau problem atau isu yang akan dipecahkan begini, maka metodenya begini gitu ya. Itu juga berpengaruh. Nah, karena itu kita perlu perhatikan betul rumusan masalahnya. Jadi itu teman-teman sekalian ya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.